Gimana kualatnya? Saya penasaran gitu. Kenapa? Karena orang yang membimbing saya mengatakan kepada saya, seorang waliullah itu tidak akan gampang mengkualat-kualatkan orang. Tidak. Tetapi mereka akan merangkul orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang bandel, orang-orang yang jahat dia rangkul, orang-orang yang mencaci maki dia dirangkul, diberikan didikan yang baik, dicontohkan hal-hal yang baik. Itu ulama. Bukan kualat. Kalau kritik saya kualat, kalau bahas saya kualat. Justru di situ saya tertantang. Ya, saya ini bangsa Aceh, bukan orang Aceh. Jadi kalau nggak ada bukti, saya nggak percaya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masyarakat Indonesia itu kepo sebenarnya. Ya, di bom apa Sarinah waktu itu ya. Masyarakat Indonesia itu kepo, nggak bisa dibuang. Seharusnya kepo itulah yang mendidik otak kita menjadi cerdas. Orang yang banyak bertanya seharusnya banyak tahu. Kalau kita misalnya jangan nanya-nanya pamali, jangan nanya-nanya kualat, itu kita sedang dididik untuk menjadi orang lain. Masyarakat Indonesia itu kepo. Kalau dia tidak ngerti, dia akan bertanya. Makanya orang kita ramah. Assalamualaikum, Pak, Bu, lagi ngapain, Bu? Padahal udah tahu lagi ngejemur pakaian, masih nanya. Itu basa-basi namanya ya? Iya. Numpang nanya, Bu, boleh? Kita udah nanya, masih nanya boleh? Padahal numpang nanya boleh, itu udah nanya. Bu, numpang nanya boleh, Bu? Itu udah nanya. Kita orang Indonesia kan begitu. Tolong Pak, rumahnya si waliullah yang namanya Rijik mana, Bu? Oh, sana, lewat sana, belok sana. Oh, kalau belok sana nanti di situ. Di situ, ya. Rumahnya di situ. Padahal udah jelas dijelaskan, masih kita tanya. Takut nyasar. Jadi orang-orang sekarang kalau kita banyak nanya dibilang bodoh, betul tidak? Banyak kali nanya, bodoh kali kau. Bukan. Orang yang banyak nanya nggak ingin nanti silap, nggak ingin nanti kepleset, nggak ingin nanti salah, inginnya pas gitu. Sahabatku semuanya, kalau wali Allah model Rizik Syihab, aduh, ampun gua. Bagaimana dengan ustadz-ustadz biasa? Bagaimana dengan santri? Bagaimana dengan guru-guru ngaji di kampung? Kalau waliullahnya model kayak gitu, caci maki, ngehina orang, caci maki, belum pun tabayun, udah fitnah, belajar di kandang kebo. Kalau kita bilang dia belajar di kandang onta, kira-kira marah nggak? Marah, sudah ada pasukan keputihan datang ke rumah kalian, ke rumah saya nggak berani. Mana nih pasukan keputihan yang mau datangi TIJ? Diusir sama kepala desa ya? Rencana mau bentuk laskar di kampung saya jadi? Enggak kan? Nggak mau. Kalaupun ada itu cuman sisa-sisa konveksi. Itu bisa kita tangani. Kalaupun ada yang mau gabung sama kalian di kampung TIJ, itu pun limbah konveksi. Paling cuma 2 orang kalau di kampung saya. Itu pun pendatang. Hati-hati kalau bahas orang ini, ntar dipersekusi. Bala tentara waliullah. Kemudian bilang di media, Ana tidak kenal, tidak usah digubris. Lu TIJ kasihan gak digubris. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah gua, disuruh sama yang di Banda Aceh. Di Banda Aceh disuruh sama yang di Petamburan. Nggak digubris. 20 hari gua dijeblosin ke penjara. Bingung sendiri. Bingung sendiri mereka habis itu mau ngapain. Karena kata polisi kalau 21 hari ini nggak ada gebrakan apa-apa, kita harus pulangkan TIJ. Nggak boleh TIJ di sini.
Makanya islah. Aduh, sahabatku semuanya, kita tidak boleh membenci siapapun. Apakah itu Rizik Syihab, Bahar Smith? Enggak, mereka adalah orang-orang lucu. Mereka tidak tahu kalau mereka melucu, kemudian menciptakan gecak tawa di kita. Ketika kita tertawa, mereka marah. Saya menganggap bahwa ini adalah gerombolan-gerombolan badut. Iya, orang yang suka ribut sana ribut sini, mengatasnamakan agama, ilmunya masih secuil tentang agama. Coba kalian tanya sama guru-guru kalian. Orang masih ribut, gerasak gerusuk sana sini, kayak anak-anak belajar silat. Baru bisa 2 jurus, ya, baru bisa 2 jurus, kemana-mana tarik jurus, nyari lawan. Tapi kalau silatnya udah mantap, dia malah menyembunyikan keahlian dia di dalam bersilat. Kenapa? Tidak mau sombong lagi. Sudah ada keputusan dari ilmu dia. Kalau masih gerasak gerusuk, oh saya begini, saya begitu, dikit-dikit ngomong sama orang, baca kitab dulu, bisa baca kitab enggak ente? Itu masih, ya, masih kentang. Kalau kepalang tanggung itu masih apa ya? Pahamlah kalian ya. Ilmunya tinggi, slow aja. Pembahasannya pun enak kita dengar, gampang kita mengerti, dengan contoh-contoh yang gamblang gitu. Karena apa? Karena banyak di dalam ajaran agama itu yang sifatnya adalah teka-teki. Kenapa teka-teki? Supaya kita berpikir. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Bukan comot, tapi fikir. Ketika kita berpikir keras, kita juga akan berusaha untuk bekerja keras. Artinya, dengan kita berpikir, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan, kita akan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi kalau orang-orang kemaruk seperti ini, kita bawa ke tempat-tempat yang agak aneh sedikit, gampang sekali buka peci, buka celana, goyang-goyang. Dan itu bukan hal baru bagi saya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.